B. Partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Hari ini kita akan membahas materi yang baru sebagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Materi hari ini bisa kamu buka di buku Sosiologi halaman 55. Adapun tujuan pembelajaran materi hari ini agar siswa dapat mengklasifikasikan permasalahan sosial di dalam masyarakat. Baiklah anak-anak, kita akan mulai belajarnya. Simak video sampai akhir dan enjoy. Anak-anak semua, terdapat 4 jenis permasalahan sosial di ranah publik, yaitu 1. Kemiskinan, 2. Kriminalitas, 3. Kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia, yang keempat, ketidakadilan. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas 2 jenis permasalahan sosial di ranah publik, yaitu kemiskinan dan kriminalitas. Permasalahan sosial yang pertama adalah kemiskinan. Nah, apa itu kemiskinan? Pengertian kemiskinan menurut Surjono Sukanto adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Berikutnya kita membahas klasifikasi kemiskinan. Yang pertama, klasifikasi kemiskinan berdasarkan faktor penyebab, yaitu absolut dan relatif. Yang kedua, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Dan yang terakhir, terdapat 2 kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan atau subjektif. Salah satu masalah utama di Indonesia adalah kemiskinan. Bagaimana angka kemiskinan di Indonesia? Menurut BPS, angka kemiskinan menurun mulai Maret 2016 hingga 2019. Namun, akibat adanya pandemi, angka kemiskinan per Maret 2020 di Indonesia meningkat 0,37%. Selanjutnya, kita akan menyimak satu video kemiskinan yang ada di Indonesia. Jakarta ternyata tak semua orang menikmatinya. Tak ada rumah untuk berteduh, membuat sebagian orang yang tak beruntung hidupnya terpaksa tinggal di kolong jembatan. Mereka memanfaatkan kolong jembatan ini untuk beristirahat atau sekedar menghindari panas dan hujan. Sepintas tidak ada yang aneh dari kolong jembatan kawasan Manggarai, Jakarta Selatan ini. Namun jika diamati lagi, di kolong jembatan yang menghubungkan kawasan Rasuna Said dengan Menteng, ternyata ada sebuah kehidupan. Berbatasan dengan waduk, kampung di kolong jembatan ini memiliki akses terbatas. Untuk menuju kawasan ini, kita harus melewati ruang beton. Saat itulah deretan rumah semi permanen yang terbuat dari triplek mulai terlihat. Setiap rumah hanya memiliki luas sekitar 2 kali 2 meter. Untuk dapur, kamar mandi, semuanya pun dipakai bersama-sama di luar rumah. Para penghuni rumah ini mengaku mahalnya sewa rumah membuat mereka terpaksa tinggal di tempat seadanya. Kerjaan mereka yang hanya mengumpulkan sampah dari sungai untuk kembali dijual tidak cukup untuk menyewa sebuah rumah. Baru 5 tahun. 5 tahun ya Pak? Kenapa Betul. memilih Pak? Ya, saya sih orang nggak punya. Ya, pekerjaan saya juga tukang sampah, ngambil sampah. Ya, di bawah ya buat istirahat tidur aja. Ya, jadi kalau kita ngontrak itu kagak nggak mampu. Sekarang tuh kontrakan nggak ada yang murah, mahal-mahal semua. Jadi saya terpaksa ya di sinilah siang malam. Begitulah, bukan dingin lagi. Tapi kalau mau tidur pakai jaket. Pemprov itu ya sebenarnya sih kalau bisa sih ya minta tolonglah diperhatikan. Tempat ini sebenarnya beraroma kurang sedap yang berasal dari sungai. Bahkan tak jarang mereka ada yang menjadi korban karena terjatuh ke sungai saat tidur. Jenis permasalahan sosial di ranah publik yang kedua, kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan. Kriminalitas atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Walaupun begitu, pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Berikut 4 macam tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat. 1. Kejahatan kerah putih. 2. Kejahatan tanpa korban.
3. Kejahatan terorganisasi. Dan yang keempat, kejahatan korporasi. Berikut ini adalah salah satu contoh tindakan kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Bisa berkedok organisasi masyarakat, aksi premanisme terekam kamera pengawas di depan sebuah ruko, Kota Bekasi, Jawa Barat. 4 pelaku berseragam ormas meminta uang 5 juta rupiah kepada pemilik ruko karena berbisnis di wilayah. Dalam rekaman CCTV, terlihat pria Tambun berkostum ormas ini terlibat adu argumen dengan seorang wanita penanggung jawab renovasi bangunan. Belakangan diketahui, pria ini datang bersama 3 rekannya untuk meminta uang 5 juta rupiah sebagai jatah preman. Pungutan liar yang dilakukan para oknum dari organisasi kemasyarakatan dan Karang Taruna di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat terhadap para sopir truk yang melintas sudah 6 bulan ini membuat resah. Aksi para pelaku tersebut akhirnya terungkap dan dihentikan polisi. Sebelumnya beredar video aksi demonstrasi ormas yang memperlihatkan ratusan anggota melakukan orasi di depan sebuah minimart di Bekasi. Baik dari Tibas maupun dari MPR yang telah menyempatkan hadir pada hari ini penugasan tanggal 23 Oktober 2019. Kenapa kita hadir di sini? Karena kita ditantang oleh pengusaha. Untuk mendalami kejadian di Bekasi Kota, ya, yang kita ketahui videonya sempat viral kemarin. Ya, kita akan dalami apakah ada tindakan yang melawan hukum, baik itu secara intimidatif ya, terhadap pengusaha atau masyarakat. Kemudian juga ada tindakan-tindakan premanisme dalam bentuk apapun kita tidak akan tolerir. Kita Polda Metro Jaya akan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk premanisme di Jakarta ini. Ya, tidak ada satu kegiatan dalam bentuk apapun yang bisa dimaklumi yang kaitannya mengganggu keamanan di Jakarta ini. Ada pengalaman buruk mungkin kalau misalnya pernah dimintain uang parkir atau pemaksaan gitu? Pernah sih, pernah. Gimana, bisa diceritain Mas? Kadang kalau misalkan dia minta uang parkir tuh nggak ada standar ketentuannya berapa, misalkan sejamnya berapa atau selama kita parkir bayar berapa, tapi mereka nentuin sendiri gitu untuk tarif parkirnya berapa. Dan kalau menurut saya itu harus ada ketentuannya sendiri, harus ada peraturan dasarnya, landasan mereka untuk buat pekerjaan mereka gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Nande. Polres Metro Bekasi menyelidiki video viral yang memperlihatkan sekelompok anggota organisasi masyarakat yang memaksa minimarket sekota Bekasi untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan parkir. Demikian video pembelajaran materi hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya. Sedangkan kriminalitas adalah tindakan yang melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita bahas permasalahan sosial berikutnya, yaitu yang pertama, kesenjangan sosial, ekonomi, dan keadilan. Kita akan kembali ke Discord untuk membahas lebih lanjut materi ini, dan di sana akan ada latihan. Sampai jumpa di pertemuan video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semangat pagi!